Gitar ku petik, bass ku betot. Hey nona cantik, love you senpa sentot. 1000%、1000%、1000%。 Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Jadi di video kali ini kita mau bahas ITZY yang baru comeback nih. I don't wanna be somebody. Maksud Ana mau bahas Kamen Rider Zero One episode 26 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk di video kali ini atau dibahas-bahas kali ini pastinya Ana mau berterima kasih dulu kepada Kizaru yang sudah mensponsori video kali ini dengan kaos Kamen Rider Zero One yang keren dan lucu banget nih tuh. Lucu banget kan? Wow, keren banget nih teman-teman ya. Jadi thank you banget Kizaru. Bagi kalian yang mau kaos Kamen Rider Zero One ini sama seperti Ana, silakan kalian langsung ke Kizarunya ya. Link pembelian ada di deskripsi. Jadi langsung saja kita bahas episode 26 teman-teman ya. Jadi ini mending Ana mulainya dari Jin dulu aja ya, karena kemarin kan lagi rame debut Jin Burning Falcon. Jadi melanjutkan soal Jin dulu, ini si Jin ini dan si Horobi ini bereuni kembali teman-teman ya, Metsubo Jinrainet teman-teman. Dan si Jin ini masih di pihaknya si Horobi di sini. Tapi ada tapinya. Jadi di sini tapi idealismenya ini sekarang berbeda dengan Jin yang dulu ya. Jadi kan kalau dulu itu si Jin ini agak sedikit lebih polos gitu ya, dan ini juga resolusinya itu yaitu soal menghancurkan umat manusia. Ini juga andil karena hasil doktrin si Horobi juga kan, dimana dijejelin harus menghancurkan umat manusia demi kehendak Arc. Jadi ini kan resolusinya sedikit berbeda si Jin ini. Tujuannya berbeda, yaitu membebaskan para Hyumajir dengan tambahan dengan caranya dia sendiri. Jadi ada seperti stand alone hero lah, seperti yang Anda bahas di episode sebelumnya ya. Dan di sini outfitnya sih kan keren, Anda udah bahas ya. Jadi seperti jas tapi beda motif kiri kanan ya. Cuman mungkin agak ganggunya ini lihat progreskinya digantung gitu kan ya, pakai rantai di tangan gitu ya, keruncung kayak mau mancing apa aja gitu ya. Tapi sih outfitnya keren ya. Kata kalian katanya kayak Aldi Taher gitu. Jadi tujuan paling deket sekarang si Jin ini adalah mengambil progress key milik si Horobi yang Sting Scorpion ya, agar si Horobi ini bisa berubah kembali. Karena Force Riser juga udah dibuat ulang sama Arc di episode kemarin teman-teman. Nah di sini ketika mau mencari progress key Sting Scorpion ini, si Fua ini udah nunggu di luar markasnya Metsubo Jinrainet ya, di jembatan terkenal deket Daybreak Town itu ya teman-teman. Jadi terjadilah pertarungan lagi di sini antara Kamen Rider Vulcan, Salt Wolf dan juga Jin Burning Falcon. Dan di sini kita bisa melihat perubahannya si Jin dari Hyumajir menjadi Kamen Rider di sini ya. Jadi di sini berubahnya lebih santuy gitu ya, keren lah ya di sini ya. Dan suara Slash Riser-nya ini mirip Shot Riser dengan sedikit modifikasi. Standby sound-nya tetap Kamen Rider, tapi sedikit lebih seperti bergema dan lebih gahar gitu ya, dan keren lah di sini. Dan saat henshin-nya juga wow, nggak kalah keren teman-teman. Di sini sayap burungnya juga kayak terbakar dan menyelimuti tubuh si Jin gitu ya. Ini Anda lihatnya kayak Susanoo-nya si Itachi Pak, warnanya merah-merah ada apinya gitu. Wush, keren lah Asoy gitu. Dan di sini Slash Riser katanya bakalan rilis juga ya di X-nya teman-teman, tapi masih sangat lama dan premium Bandai, harganya 1 jutaan ke atas ya. Dan di sini si Fua lah kalah lagi lah ya. Untuk kedua kalinya dia kalah lagi dalam waktu yang sangat dekat teman-teman ya. Dan finishingnya sama lagi ya, di Burning Rain lagi kalahnya di sini. Dan setelah kalah di sini si Fua disuruh ngembaliin progress key-nya Horobi gitu ya katanya. Kembaliin Sting Scorpion, kan katanya Ames kan yang punya gitu ya. Tapi si Fuanya bilang nggak tahu gitu ya. Dan bilang kalau yang nangkep si Horobi pada awalnya itu orang dari Zaya, yaitu siapa? Si Yua. Dan si Yua disuruh siapa? Disuruh Amatsugai. Seperti itu. Jadi ini ada sedikit spekulasi teman-teman ya. Jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan pertarungan yang bakal terjadi antara si Jin dan si Towser. Kan pernah Ana bahas di episode Tokusatsu ya, si Jin dan si Towser itu bertarung di selimuti api gitu teman-teman ya. Jadi ini juga mungkin terjadi atas dasar alasan apa, mungkin juga terjawab ya. Di sini apa sih namanya? Ada dua alasan mungkin ya yang Anda tangkap di sini. Pertama, si Jin ini ingin merebut kembali Sting Scorpion Progress Key, dan kedua ini
membalas dendam karena perlakuannya si Zaya ini terhadap si Horobi. Ya, jadi dibalas dendamnya ke si Towser gitu. Lu seenaknya sama Horobi gitu. Jadi ada dasar alasan ini karena pernyataan si Fuwa yang tadi, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tapi Slash Riser-nya kan dari Zaya. Nah, kita tunggu aja lah seperti apa ya, teman-teman ya. Dan juga terjawab juga di sini pertanyaan siapa sih Gan yang membebaskan si Horobi itu dari sekapan si AIM Squad ini. Ternyata benar teman-teman, ternyata yang membebaskan itu adalah si Jin dan juga si Bow. Jadi si Bow itu meretas sistem keamanannya si AIM biar nggak ada bukti seperti rekaman webcam segala macam ya. Terus juga di sini tinggal dibawa kabur doang sama si Jin. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu, si Jin nggak terlalu banyak dibahas sih di episode kali ini, cuman ini aja. Dan berlanjut lagi teman-teman ke pertandingan keempat nih antara si Zaya Enterprise dan juga Hidden Intelligence yang akan segera dimulai. Jadi yaitu pertandingannya apa? Pertandingan antara pemadam kebakaran di sini ya. Aturannya simple di sini. Siapa yang nyelamatin lebih cepat dia yang menang. Simple kan gitu ya. Tapi ini Anda suka banget sih temanya pemadam kebakaran ya. Dan di awal episode ini ada iklan di mana ada petugas pemadam kebakaran gitu yang sedang menjalani tugasnya dengan bantuan Zaya Specdo 100% ya. Jadi di sini iklannya Anda suka banget, sinematiknya Anda suka banget. Jadi apa ya, mengingatkan Anda sama serial Super Sentai QQ Sentai Go-Go 5. Kan temanya sama, Pak, rescue gitu kan ya. Dan di sini yang Anda tangkap juga kenapa ya selalu ada tingkah konyol Izu di setiap episode gitu ya. Sekarang buat fan service. Kalau kemarin ngegini, sekarang ngegini kayak Aruto gitu kan ya. Selalu ada setiap episode ini. Jadi mungkin Toei menangkap dengan jelas gitu ya, karena mereka suka gitu dengan fan service Izu seperti ini ya, untuk kepuasan para fans terutama para wibu-wibu gitu ya. Dan di sini perwakilan dari Zaya itu adalah seorang bapak-bapak, teman-teman ya. Bapak-bapaknya ini veteran kelihatannya. Dia pemadam kebakaran bernama Homura Takeshi. Dia ini sikapnya ini tegas, galak gitu ya. Dan juga dia tidak lupa menjalani tugasnya dengan bantuan Zaya Spec. Dan sementara perwakilan dari Hidden Intelligence adalah seorang Humajir ya. Di sini Humajirnya gendut gitu ya. Petugas pemadam kebakaran bernama, ini agak susah namanya, 119 Nosuke gitu ya. 119 Nosuke. Kebalikan dari 911 kali ya. Dan sebelum pertandingan ini dimulai, teman-teman, si Amatsugai ini nyuruh si Yua Yaiba ini untuk ngehack si Humajir itu, si 119 ini, dengan bantuan Zetsume Riser ya. Ya, jadi si Yua nih disuruh ngehack ini ya. Ketika nanti si Humajir ini mendapatkan singularity-nya ya. Jadi ini wah udah mulai main curang nih Amatsugai ya. Demi apa ya? Demi mempercepat kemenangan teman-teman ya. Karena skornya sekarang 2-1. Kalau udah 3-1 udah auto win si Zaya ini, dan si Hidden ini udah bisa kena TOB gitu ya. Jadi ya udahlah, curang-curang aja lah. Yang penting kita menang cepet gitu ya. Dan ini pertandingan pertamanya ini dimulai dengan pertandingan ini seperti simulasi teman-teman ya. Ternyata nggak kebakaran beneran di sini. Jadi ini simulasi gedung yang kena kebakaran dan ada beberapa korban di lantai berbeda yang harus diselamatkan ya. Tapi di tengah pertandingan ini muncul Riders ya, yang scouting panda teman-teman ya. Senjatanya kayak rifle gitu Pak. Dan di sini ledakan ya tak terhindarkan lah gara-gara si scouting panda ini muncul ya. Dan terjadi kebakaran beneran nih. Dari simulasi terjadi kebakaran beneran. Dan di sini teman-teman ketegangan dan adrenalin pun mulai naik ya. Jadi Anda suka banget ini ya, dimana episode ini situasi kebakarannya itu dibuat senyata mungkin ya, dengan melibatkan banyak pihak juga gitu ya. Ada media, ada orang-orang yang diselamatkan, ada pemadam kebakarannya, ada mobil pemadam kebakarannya, ada yang ngurus ini itu. Jadi benar-benar situasinya tuh kayak waduh genting banget, ini kebakaran banget gitu ya. Jadi ini Anda salut sekali sama syutingnya ya, yang begitu niat banget ya sama tim di balik layar ini teman-teman. Dan si beberapa orang ini berhasil diselamatkan ya, dibawa keluar gedung ini ya. Tapi si ketua Homura ini, perwakilan dari Zaya Enterprise ini, marah banget, sangat marah kepada si Humajir 119 Nosuke ini karena dianggap lalai menyelamatkan korban teman-teman ya. Jadi di bagian ini si Pak Homura ini gila banget sih aktingnya menurut Anda teman-teman. Jadi kata-katanya itu terasa menohok banget bagi kita yang menonton tuh, kayak waduh gila gitu ya. Dan benar-benar udah kayak pemadam kebakaran beneran gitu yang profesional di sini ya. Ya jadi dia mengingatkan si 119 Nosuke inilah, lu jangan lalai lah gitu ya.
dan si 119 Nosuke ini masih ngeles, tapi kan nggak ada pihak yang berwajib ya. Walaupun nggak ada pihak yang berwajib, tapi kan nyawa adalah nyawa gitu, harus diselamatkan sesegera mungkin di sini ya. Dan karena kejadian ini, gara-gara si Pahumura ini nyemarahin si 119 Nosuke ini, si Amatsugai ini mengintip ini sebagai sebuah peluang ya. Jadi si 119 Nosuke ini seperti gimana ya, kayak udah mau dapat singularity-nya di sini ya. Jadi dia seperti meresapi kata-katanya si Kapten Homura juga di sini ya. Dan di sini si Amatsugai menjalankan rencananya. Pertama dimulai dengan sedikit kata-kata provokasi, teman-teman ya. Jadi di sini ya seperti itulah, provokasi dan akhirnya Yua juga yang walau sempat terlihat ragu gitu ya dia, tapi tetap menjalankan aksinya dengan ngehack si Hyumajir 119 Nosuke dengan Zetsume Riser, teman-teman ya. Dan belum berhenti sampai di situ juga karena kebetulan ada media juga di situ yang ngeliput ya, karena ada terjadi kebakaran beneran di sini. Si Amatsugai memanfaatkan kesempatan ini dengan mengeluarkan kata-kata yang menjelekkan Hyumajir. Tuh lihat Hyumajir kalian, katanya ya. Mau kayak gini nih Hyumajir yang menyelamatkan umat manusia, nggak bisa. Jadi gitulah kata-kata yang merendahkan Hyumajir ya, yang menjelekkan Hyumajir gitu. Dan diakui si Amatsugai ini emang nyebelin teman-teman di sini ya, tapi ya inilah gayanya dia ya, provokator gitu ya. Dan si 119 Nosuke ini berubah menjadi magia yang mamot, teman-teman ya. Dan di sini hendak dikembalikan sama si Aruto. Tapi si Amatsugai juga ini berubah menjadi Kamen Towser dan ikut campur agar si Aruto ini nggak bisa ngelakuin itu. Tapi saat si 119 Nosuke ini mau dihancurin sama si Towser, setelah si Towser ini mencuri ability-nya si Freezing Bear ya di sini ya. Tapi syukur si Aruto ini sempat jadi Metal Cluster ya, dan dengan bantuan Progress Hopper Blade ini si 119 Nosuke ini bisa dikembalikan seperti sedia kala. Kenapa bisa kayak gitu Gan? Gak hancur dan gak usah bikin baru lagi seperti kasus-kasus sebelumnya. Nah ini adalah efek dari Progress Hopper Blade ya, dan udah dijelasin di episode sebelumnya ya, di episode 24 teman-teman. Ini adalah efek Progress Hopper Blade, jadi gak usah ribet bikin baru, tinggal jret udah jadi normal lagi ya. Dan di sini Aruto juga sempat marah juga karena kelalaian si 119 Nosuke ini ya, tapi ya tetap memberi dia semangat lah ujung-ujungnya ya, agar dia lebih baik lagi menjalankan tugasnya gitu ya. Malah dia harus katanya banyak belajar dari Kapten Homura yang padahal sekarang ada rivalnya. Nah ini suka ya, jadi kalau ada sisi positif dari rival kita ya tetap aja kita ambil positifnya gitu ya. Harus banyak belajar gitu, harus tetap merendah. Dan di sini wakil direktur si Hiden ini si Jun ya kalau nggak salah namanya, bersama si asistennya dan juga si Sesta ini yang sebelumnya menjadi korban simulasi kebakaran gitu ya. Malah terjebak sama kebakaran beneran di sini teman-teman. Dan si Amatsugai di sini bilang, ya udah kan kebetulan si Jun ini lagi terjebak di dalam nih. Ya udah gimana kalau kita tandingin aja. Yang bisa ngebebasin si Jun, si wakil CEO ini, dia yang menang gimana? Dan si Aruto-nya marah lah di sini. Nyawa kok seenaknya dibikin jadi pertandingan gitu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman, dan seperti yang Ana bilang di episode bahas-bahas sebelumnya, kalau ada cerita yang menyangkut soal pemadam kebakaran ini, biasa kita bisa dapat slice of life yang bagus ya di sini. Nah, untuk episode kali ini si Zero One ini menurut Ana sih sudah cukup bagus untuk memenuhi separuh ekspektasi itu gitu ya. Jadi di sini diajarkan tentang betapa berharganya nyawa seseorang pastinya ya. Dan di episode minggu depan, apakah si Kapten Homura sama si Hyumajir 119 Nosuke ini bekerja sama dan gak mentingin pertandingan lagi gitu ya. Jadi ini demi menyelamatkan nyawa seseorang gitu alasannya. Jadi bodo amat lah tanding-tanding, yang penting ada sebuah nyawa atau beberapa nyawa yang harus kita selamatkan di sini ya. Jadi mereka bodo amat soal pertandingan. Dan ini kalau misalkan ini terjadi, salah satu mimpi Aruto ya terwujud lagi dalam waktu dekat ya. Jadi dia itu melihat pemahaman antara manusia dan juga Hyumajir. Jadi ini sama seperti pertandingan saat merias bunga kan. Jadi tetap ada kesan menghargai lah salah satu sama lain ya. Apalagi antara manusia dan Hyumajir gitu ya. Jadi kalau misalkan penutupnya seperti ini sih mungkin bisa dibilang bagus ini dia teman-teman ya. Dan ini juga ada prediksi teman-teman ya. Jadi ini prediksi Ane. Sekali lagi ini mah prediksi. Ini prediksi ya sekali lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan pertandingan selanjutnya ini Hiden yang menang nih ya. Jadi Hiden Intelligence yang menang. Skornya jadi 2-2 kan. Dan pertandingan kelima ini benar-benar menjadi pertandingan penentuan berarti. Karena skornya 2-2 untuk menentukan siapa yang menang ya teman-teman ya. Jadi kalau Hiden menang teman-teman ya, ini prediksi lagi ya. Kalau Hiden menang terus Zayanya nggak terima,
Amatsugai udah siap pakai rencana super bulus lagi dan terang-terangan di sini. Jadi menurut Ana sih antagonis sepintar Amatsugai gitu ya, yang CEO gitu ya, mestinya ya nggak bodoh sih, nggak sebodoh itu, dan pasti udah menyiapkan plan B istilahnya ya, jika Zaya kalah di tangan Hiden ya. Menurut Ana sih seperti itu ya. Ya udah, kalian komentar aja di bawah ya. Dan juga episode minggu depan ini ada Fua yang Ice Bucket Challenge. Iya kan, lagi ngeganju di banjur pakai ember gitu ya. Dan juga ada pertarungan Jin dan Towser yang scene-nya keren banget ya, yang kayak Kuga episode 2. Dan juga apakah benar atas dasar alasan apa si Jin ini gelut sama si Towser gara-gara dua alasan yang tadi Anu sebutkan di awal-awal episode bahas-bahas ini. Kita tungguin aja seperti apa. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk bahas-bahas episode 26 berarti ya. Thank you buat teman-teman yang udah mantengin di sini, dan juga kalian boleh komentar soal episode 26 ini di kolom komentar pastinya teman-teman ya. Jadi kita ayo berdiskusi sama-sama yang sehat ya. Thank you teman-teman sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe. Bagiin ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider ditunggu untuk bahas-bahas episode 27 berarti ya teman-teman. Dan akhir kata, wassalam, bye-bye.